Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kisah Israiliyat disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan janda yang sangat miskin. Ia hidup dengan 3 anaknya yang masih kecil. Dan pekerjaan sehari-hari perempuan janda tersebut adalah sebagai pemintal bulu domba. Bulu domba itu dibuatnya menjadi benang untuk dijual lagi. Dan pada hari itu ia membeli bulu di pasar untuk dijadikan sebagai bahan membuat benang dan menjualnya. Setelah ia memintal, ia meletakkan benang yang telah jadi tersebut untuk segera dijual di pasar. Namun tiba-tiba benang itu diambil atau dimakan oleh seekor burung gagak atau burung elang. Padahal hanya benang itu yang ia miliki untuk dijual dan menjadi nafkah untuk anak-anaknya. Dengan wajah kecewa dan marah, ia kemudian mendatangi Nabi Daud alaihissalam dan menanyakan bahwa bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu adil? Nabi Daud pun membenarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha adil. Lalu perempuan itu bercerita bahwa ia adalah seorang janda dengan anak-anak yatimnya. Hidupnya penuh dengan kekurangan. Harta satu-satunya yang ia miliki adalah pintalan benang yang akan dijualnya di pasar. Tapi seekor burung datang dan mengambil benang itu darinya. Perempuan janda itu pun bertanya, apakah ini yang dimaksud adil? Ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat karena anak-anaknya yang masih kecil dan ia sendiri akan tidur dalam keadaan lapar malam itu. Mendengar cerita wanita itu, Nabi Daud pun berpikir sejenak. Tak berapa lama datanglah 10 orang pedagang untuk menemui beliau. Mereka bercerita bahwa sebelumnya mereka ada di perahu di tengah laut. Tapi perahu mereka tiba-tiba bocor dan hampir menenggelamkan semua orang di dalamnya. Kemudian mereka 10 pedagang tadi bernazar bahwa mereka semua akan bersedekah masing-masing sebanyak 100 dinar apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Lalu tiba-tiba seekor gagak atau seekor burung elang yang sedang terbang menjatuhkan sesuatu, yakni pintalan benang. Pintalan benang itulah yang kemudian digunakan untuk menambal atau memperbaiki perahu yang bocor tersebut hingga mereka pun selamat. Masya Allah, begitu indah takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk hamba-hambanya. Setelah itu mereka memberikan uang yang dinazarkan itu kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disedekahkan. Nabi Daud alaihissalam memerintahkan kepada 10 orang itu untuk memberikan sedekah yang totalnya menjadi 1000 dinar itu kepada perempuan janda yang masih berada di antara mereka. Ini adalah wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dan betapa maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Sebelumnya wanita itu berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil karena telah mengambil harta satu-satunya berupa pintalan benangnya. Namun siapa yang menyangka ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak lain, yakni kehendak yang lebih indah atau takdir yang lebih indah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan harga yang lebih besar. Sebuah pintalan benang yang pada dasarnya memiliki harga yang sangat murah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan harta yang lebih banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu seharga 1000 dinar. Dan 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Dan jika dirupiahkan, harga 1 gram emas adalah 1.016.000 rupiah. Maka harga 1 dinar adalah 4.318.000. Lalu bisa kita bayangkan berapa Allah subhanahu wa ta'ala beli 1 pintalan benang perempuan tadi, yaitu seharga 1000 dinar. Maka harga yang didapatkan perempuan tadi jika dirupiahkan adalah 4.310.000.000 rupiah. Begitu indah saat kita bisa terus berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan kita sebagai hambanya agar selalu berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah yang terbaik untuk kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa, entah apa yang baik ataupun yang buruk untuk kita. Maka sebagai hamba, kita hanya bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dan berencana boleh dan harus, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang berhak memutuskan, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Jadi kalau takdir tak seindah harapanmu, maka berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih indah dari harapan dan rencanamu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, andaikan kamu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan hidupmu, pasti kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.